Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini kita akan segera mulaikan ibadah pendalaman Alkitab, dan kita percaya semua kita yang hadir, bahkan kita yang mengikuti ibadah ini, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah ini, kita angkat satu pujian, Yesus kau sungguh baik. Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita sampai sore hari ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, kau sungguh. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang layak terima setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah pendalaman Alkitab kami pada sore hari ini. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua sore hari ini. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan serta hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dengan juga jemaat yang mengikuti ibadah pendalaman Alkitab sore hari ini Tuhan. Juga Tuhan yang berkati dan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah pendalaman Alkitab sore hari ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Dan kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita disatukan oleh Tuhan dan roh kita disatukan, maka kita akan menikmati berkat Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan,
semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa, amin. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita percaya bahwa ketika Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan kita, maka ada satu pengakuan, seluruh bangsa akan tetap terus menyembah Yesus Raja di atas segala raja. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup memenuhiku, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Dalam naung kami buka hati kami ya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di
di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati. Amin, haleluya. Kami buka setiap hati kami ya Tuhan. Kami tetap berserah penuh kepadamu ya Yesus. Oh haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih mengucap syukur anugerah-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami percaya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan belajar kebenaran firman-Mu, biar Engkau sendiri yang mengajar setiap kami, yang menegur setiap kami, yang menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah benih firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, bahkan mengubah setiap hidup kami serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Selamat sore, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Pendalaman Alkitab sore hari ini saya beri tema yaitu sukacita di balik kenaikan Yesus ke surga. Mari Bapak Ibu kita baca dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, berapa banyak perpisahan seringkali mendatangkan duka cita. Tapi ada suatu hal yang luar biasa ya. Justru ini yang dialami oleh murid-murid Yesus ya. Justru saat dia berpisah dengan Tuhan Yesus ya. Saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, saat Tuhan Yesus naik ke surga, di situ justru murid-murid Yesus dia mengalami sukacita yang luar biasa. Di sini katakan di dalam ayat ke-52 katakan dengan sangat bersukacita. Ada sesuatu yang luar biasa yang tidak semestinya dialami oleh seseorang waktu mengalami perpisahan. Ya, kita akan belajar sore hari ini ada apa ya di balik kenaikan Tuhan Yesus. Mengapa murid-murid Yesus bisa bersukacita? Ya, next berikutnya. Di dalam terjemahan sehari-hari di sini katakan mereka sujud menyembah Dia, kemudian kembali ke Yerusalem dengan hati yang gembira sekali. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kenapa justru di dalam perpisahan Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus bukan hanya mengalami sukacita, dia mengatakan mengalami kegembiraan sekali, ya, sangat gembira, mengalami sukacita yang luar biasa. Bahkan di dalam terjemahan TB di sini katakan sangat bersukacita. Bahkan di dalam King James Version ya memakai kata great joy, yang artinya sukacita yang penuh. Dia mengalami fully, sukacita yang sempurna, sukacita yang utuh. Kita sore hari ini akan belajar bersama-sama Bapak ya. Mengapa ya murid-murid Yesus bersukacita? Ya, ada sukacita di balik kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama Bapak ya, kenapa murid-murid Yesus dia mengalami sukacita? Dia mengalami kegembiraan yang luar biasa saat Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama yaitu karena
Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, di situ menunjukkan bahwa sifat kealahan daripada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 13 katakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di situ memberikan sukacita yang luar biasa, sukacita yang memberikan sukacita kepada murid-murid Yesus, bahkan memberikan sukacita kepada setiap kita orang percaya. Karena waktu Tuhan Yesus naik ke surga, di situ menunjukkan sifat keilahian Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan dalam Yohanes 10 ayat 30 katakan, aku dan Bapa adalah satu. Bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah dan 100% adalah Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu, seringkali kita sebagai orang percaya, kadang kita meragukan ya keilahian daripada Tuhan. Seringkali berapa banyak kepercayaan yang lain menganggap bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi Yesus hanya sebatas sebagai nabi. Bahkan apa yang dialami oleh murid-murid Yesus ya. Murid-murid Yesus yang setiap hari hidup bersama Yesus, berdoa bersama-sama, melayani bersama-sama ya, sering juga melihat, mengalami mujizat bersama Tuhan Yesus. Tapi berapa banyak murid Tuhan Yesus juga dia seringkali ragu, tidak mempercayai, bahkan tidak mengenal, seperti yang dialami oleh Filipus. Di dalam Yohanes 14 ayat 9 di sini katakan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ini berapa banyak Bapak Ibu? Seringkali kita sebagai orang percaya, seringkali kita meragukan ya keilahian daripada Tuhan Yesus. Tapi lewat kematian Tuhan Yesus memberikan sukacita kepada murid-murid Yesus, bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Dan kami percaya ya, lewat kenaikan daripada Tuhan Yesus itu memberikan sukacita kepada setiap kita orang yang percaya, bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan dan penguasa tunggal dalam hidup kita. Next berikutnya, yang kedua, kenapa murid-murid Yesus mengalami sukacita yang luar biasa? Kenapa kita orang percaya mengalami sukacita yang luar biasa waktu Tuhan Yesus naik ke surga? Yang kedua, di sini katakan bahwa Roh Kudus diberikan untuk kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini yang luar biasa ya. Kenapa murid-murid mengalami sukacita yang luar biasa? Karena apa ya kita orang percaya mengalami sukacita yang luar biasa waktu Tuhan Yesus naik ke surga? Karena dibalik kenaikan Yesus ke surga, di sini katakan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, disinilah dikatakan jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya apa? Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus ya untuk setiap kita orang percaya. Bahkan yang luar biasa, saat Roh Kudus diberikan untuk setiap kita, di sini dikatakan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi Roh Kudus diberikan untuk setiap kita, menginsafkan setiap kita orang percaya, untuk setiap kita boleh ya diinsafkan akan setiap dosa kita. Bahkan ya waktu Roh Kudus diberikan, boleh mengajarkan setiap kita untuk kita boleh hidup dalam kebenaran dan penghakiman. Ini kebenaran firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran ya, apabila Roh Kudus diberikan kepada kita, apabila Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, di sini firman Tuhan katakan, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini yang luar biasa, kenapa setiap kita orang percaya mengalami sukacita yang luar biasa di balik kenaikan Tuhan Yesus. Saya percaya waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Bahkan di sini dikatakan, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus itu, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya percaya waktu Roh Kudus diberikan pada setiap kita orang percaya, di sini bisa menuntun kita untuk hidup di dalam seluruh kebenaran. Bahkan di sini katakan sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya,
dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini hal yang luar biasa juga waktu Tuhan Yesus Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu. Di sini katakan bahwa ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berapa banyak Bapak Ibu, seringkali orang dunia tidak mengetahui ya hal-hal yang akan datang. Tapi waktu Roh Kudus diberikan untuk setiap kita orang percaya. Firman Tuhan di sini katakan, ia akan memberitakan kepadamu, kepada kita orang percaya hal-hal yang akan datang. Ya, berikutnya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Hal berikutnya yang membuat murid-murid bersukacita, yang membuat setiap kita orang percaya bersukacita. Saat Yesus naik ke surga, dia tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu, bahkan dia memberikan seorang penolong yang lain. Di sini janji firman Tuhan katakan, supaya ia menyertai, supaya Roh Kudus ya diberikan untuk kita, untuk menyertai setiap kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Bahkan di sini katakan, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Bahkan kita tidak tinggal sendiri, kita tidak menjadi yatim piatu. Ya. Sukacita berikutnya, yaitu yang ketiga, yaitu menjadikan saksi Tuhan. Kenapa murid-murid orang percaya bersukacita waktu Yesus naik ke surga? Ini janji Tuhan katakan ya, waktu Yesus naik ke surga, Tuhan jadikan setiap kita orang percaya, setiap murid-murid Kristus akan dijadikan menjadi saksi Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 20 firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saya percaya Bapak Ibu ya, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Kenapa murid-murid Yesus bersukacita waktu Tuhan Yesus naik ke surga? Yaitu yang pertama, karena Yesus adalah Tuhan. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, di situ menunjukkan ya keilahian daripada Tuhan Yesus, bahwa Yesus 100% manusia dan dia adalah 100% Tuhan. Yang kedua, kenapa murid-murid Yesus bersukacita dan kita orang percaya bersukacita? Karena waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus diberikan untuk kita. Bahkan yang luar biasa, Roh Kudus diberikan untuk kita bisa hidup dalam kebenaran. Bahkan Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya dan tinggal dalam hidup kita, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, kenapa murid-murid Yesus kita orang percaya mengalami sukacita waktu Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu menjadikan saksi Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, janji Tuhan mengatakan setiap muridnya, setiap kita orang percaya menjadi saksi-saksi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yehuda dan Samaria sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, demikian pendalaman firman Tuhan yang kita belajar pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Ada sukacita yang luar biasa di balik kenaikan-Mu Tuhan. Setiap kami boleh mengalami sukacita Tuhan, karena waktu Engkau naik ke surga, boleh menguatkan setiap kami, boleh menambah iman percaya kami, bahwa Yesus Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami, bahwa Yesus adalah penguasa tunggal di dalam kehidupan kami. Yang kedua, kami percaya Tuhan, mengucap syukur Tuhan, waktu Engkau naik ke surga Tuhan, Roh Kudus Engkau berikan kepada setiap kami orang percaya, kepada setiap kami murid-murid-Mu Tuhan. Bahkan janji-Mu Tuhan, Engkau tidak akan menjadikan kami sebagai yatim piatu. Engkau berikan Roh Kudus-Mu untuk kami Tuhan, untuk kami bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, untuk kami boleh mengalami sukacita Tuhan, karena lewat janji firman-Mu Tuhan, Engkau menjadikan setiap kami menjadi saksi Tuhan, menjadikan semua bangsa adalah murid Kristus.
Terima kasih Bapa, materaikan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin.